Selamat pagi saudara yang kekasih. Sekarang ini tanggal 2 Agustus 2026. Saya berada di luar, berada di lantai 4, ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mumpung saya masih hidup, saya akan menyampaikan kebenaran Tuhan. Saudara yang kekasih, yang namanya manusia itu pasti ingin tinggal di sorga ya. Tidak ada manusia yang gak mau tinggal di sorga. Pasti ingin tinggal di sorga. Saudara yang kekasih, kalau kita mau serius tinggal di sorga, kita harus berani putus hubungan dengan dosa. Ya, kalau kita serius ingin masuk surga, kita ini harus berani dikendalikan oleh firman Tuhan. Ya, kalau orang Kristen khususnya atau hamba Tuhan tidak berani putus hubungan dengan dosa, dia nggak bisa masuk surga. Kalau orang Kristen, hamba Tuhan, pendeta yang tidak mau dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan, dia nggak bisa masuk surga. Ini sangat penting untuk diberitakan. Saudara yang kekasih, fungsi Alkitab ini untuk apa sih? Setiap hari kita baca Alkitab, itu fungsinya untuk apa? Alkitab ini fungsinya untuk mengingatkan kita. Kita masih di dunia ini. Kita belum ada di sorga. Dan iblis pun masih ada di dunia ini. Makanya Tuhan kasih kita Alkitab untuk mengingatkan. Kita masih hidup di dunia dan iblis pun masih hidup di dalam dunia ini. Saudara yang kekasih, saya ingin katakan kepada saudara yang kekasih, sebelum kita meninggal, ya, sebelum kita meninggal, Tuhan suruh kita baca di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 ya. Saya catat di sini saudara yang kekasih, sebelum meninggal Tuhan suruh kita baca. Di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Di situ dikatakan apa? Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan perintah Bapa yang di sorga. Ayat 23-nya. Tuhan katakan, "Nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan." Ini ada dua saudara yang kekasih. Pada waktu kita masih hidup, Tuhan mengingatkan, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga, tetapi yang melakukan perintah Bapa yang di sorga. Ini ayat 21 waktu masih hidup. Ayat 23-nya dia sudah mati. Pada waktu dia mati, mau masuk surga, nyala engkau dari hadapanku kalian pembuat kejahatan. Waktu masih hidup diingatkan, kalau mau masuk surga, lakukan perintah Bapa ini surga. Karena dia mengabaikan kebenaran Tuhan, mengabaikan peringatan Tuhan, pada waktu dia mati, dia ditolak Tuhan masuk surga. Kalau kita baca ayat yang ke-26-nya, Matius 7 ayat 26, saya bacakan ya. Matius 7 ayat 26. Ini sangat penting untuk kita ketahui. Matius 7 ayat 26. Ini dia ayat 26. Matius 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini. Perkataan siapa ini? Perkataan Yesus ya. Maaf. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Kalau kita sudah baca Alkitab, tetapi kita tidak mempraktekkan Alkitab, kita bodoh. Bodohnya di mana? Sudah tahu peringatan Tuhan, kalau nggak melakukan perintah Bapa yang di sorga, nggak masuk sorga. Tetapi dia tutup mata.
dia tidak mau mengikuti perintah Yesus, dia bodoh. Saya tanya kepada saudara, kalau saudara orang Kristen sudah dapat sorga, sorganya diambil kembali sama Tuhan, itu bodoh nggak? Itu bodoh. Semua orang Kristen sudah mendapatkan sorga. Setelah kita mendapatkan sorga, kita belum ada di sorga toh, masih di dunia ini. Maka Yesus ingatkan, lakukan perintah Bapa yang di sorga. Kalau saudara tidak mau melakukan perintah Bapa yang di sorga, maka sorga yang sudah Tuhan berikan kepada saudara diambil kembali sama Tuhan. Itu yang dinamakan orang Kristen yang bodoh. Sudah dapat sorga, sorga yang diambil kembali karena tidak mengikuti perintah Yesus. Itu. Saudara yang kekasih, kalau kita baca di dalam Matius 21 ayat 43, di situ dikatakan apa? Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain. Ini peringatan kepada kita, kepada saya. Surga yang sudah saya dapat bisa diambil kembali sama Tuhan. Ini peringatan untuk saya, ya. Kalau saudara baca di dalam Matius 23 ayat 13, ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik menutup pintu surga. Dia membawa jemaatnya ke neraka. Matius 23 ayat 15. Ya. Kita baca lagi di dalam Matius 24 ayat 4. Penyesat memakai nama Yesus untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Matius 24 ayat 4. Nama Yesus dipakai untuk menyesatkan orang-orang Kristen. Kita baca ya biar jelas ya di dalam Matius 24 ayat yang keempat. Apa benar nama Tuhan Yesus dipakai untuk menyesatkan orang? Matius 24 ayat yang keempat saya bacakan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Jadi nama Yesus dipakai untuk menyesatkan orang-orang Kristen. Kita baca lagi di dalam ayat yang 15, Matius 24 ayat 15. Saya bacakan. Tetapi apabila kamu melihat pembinasa berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ini peringatan. Kita yang masih hidup diingatkan Tuhan bahwa di sini dikatakan apabila pembinasa berdiri di tempat kudus, ini berbicara oleh penyesat berdiri di atas mimbar gereja memakai nama Yesus untuk menyesatkan anak Tuhan. Di sini dikatakan para pembaca harus memperhatikannya. Jadi kita sebagai orang Kristen harus memperhatikan khotbah-khotbah pendeta yang di atas mimbar. Apakah khotbahnya sesuai dengan Alkitab? Kalau pendeta khotbahnya tidak sesuai dengan Alkitab, dengan ajaran Yesus, maka pendeta itu adalah penyesat. Mereka memakai nama Yesus bukan membawa orang ke surga, tetapi membawa orang ke neraka. Dia membunuh rohani-rohani orang Kristen. Makanya saudara yang kekasih, Yesus memperingatkan sebelum saudara mati, saudara harus tahu masalah ini. Ya, saudara yang kekasih, kalau kita baca di dalam Matius 25 ayat 41 sampai 46, di situ dikatakan apa? Pada waktu aku lapar, kamu tidak beri aku makan. Pada waktu haus, kamu tidak beri aku minum. Ini berbicara tentang pendeta yang tidak menggembalakan jemaatnya dengan benar. Pada waktu aku lapar, pada waktu jemaatnya lapar, jemaatnya nggak ada tempat tinggal, tidak diurus sama pendetanya. Matius 25 ayat 41 sampai 43. Pada waktu pendeta yang dalam kesusahan, nggak punya mobil, nggak punya rumah, nggak punya uang, nggak ada makan, dikasih sama jemaatnya toh. Waktu susah, yang mendukung pendeta ini kan jemaat. Sehingga pendeta ini menjadi terkenal.
duitnya banyak, miliaran, saya tahu. Rumahnya miliaran, tanahnya di mana-mana, menginvestasikan bisnis-bisnis. Waktu pendetanya susah, disepot sama jemaat. Sehingga pendetanya menjadi sukses secara materi. Setelah sukses, ada jemaatnya bangkrut. Jemaatnya nggak ada makan. Pendetanya tutup mata. Ini adalah pendeta yang nggak tahu diri. Saya pernah ngalamin. Kenapa saya bisa berbicara seperti ini? Karena ada di dalam Alkitab. Alkitab mengatakan, pada waktu aku lapar, aku haus, kamu tidak memberikannya. Saya ngalamin. Waktu pendeta itu nggak ada makan, saya kasih makan. Pendeta nggak ada duit, saya kasih duit. Saya mendukung pelayanannya. Setelah dia berhasil, saya dalam kesusahan, dia tutup mata. Bahkan pura-pura tidak kenal saya. Ini di dalam Matius 25 ayat 41 sampai 43. Ini sudah ditulis di dalam Alkitab. Berhati-hatilah dengan pendeta seperti ini. Pendeta seperti ini tidak masuk surga. Kita cek apa benar ya. Matius 25 ayat 43. Matius 25 ayat 43. Saya bacakan ya. 43 mana nih ayatnya nih? Bentar ya. 42, 43 mana nih. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bagaimana kamu melihat engkau lapar, haus, sebagai orang asing, telanjang atau sakit dalam penjara, kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan, salah satu dari yang paling hina ini kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Jelas, pendeta-pendeta yang mengabaikan jemaatnya, dia akan masuk dalam siksaan yang kekal. Jadi pendeta itu susah, saudara yang kekasih. Susah jadi pendeta. Saya melayani Tuhan 36 tahun. Saya belajarin Alkitab. Ternyata jadi pendeta itu susah. Kalau dia mengabaikan jemaatnya dalam kebangkrutan, maka dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Tanggung jawabnya kepada Tuhan, saudara yang kekasih. Bukan kepada jemaat. Pendeta ya, saya ngomong pendeta ya. Kalau ke pendeta kan megang uang. Saya penginjil, gak megang uang. Ya, saya harus ngomong apa adanya. Kalau pendeta kan malah dapat kolektor dari jemaat kan. Dapat uang perpuluhan. Dapat PK. Khotbah dapat duit. Kalau diundang sana sini dapat duit pendeta-pendeta itu. Nah, itu tanggung jawab untuk kesejahteraan jemaat duitnya. Tetapi kalau itu tidak dijalankan oleh pendeta, dia bertanggung jawab kepada jemaat, pada Tuhan, bukan kepada jemaat. Inilah susahnya menjadi hamba Tuhan. Godaannya duit. Ya, saudara yang kekasih, ini peringatan kepada orang Kristen yang masih hidup. Sebelum kita mati, Tuhan mengingatkan lagi di dalam Yohanes 8 ayat 11. Yesus katakan apa? Kalau dosamu sudah kuampuni, jangan berbuat dosa lagi. Ini peringatan. Ya, saudara kan masih hidup di dunia ini. Dosa saudara kan sudah dihapus Yesus di kayu salib. Kurang apa saudara kasih? Dosa kita dihapus, ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Setelah dosa kita sudah dibersihkan, kita tunggu mati masuk surga. Nah, sebelum kita masuk surga, Tuhan ingatkan, jangan berbuat dosa lagi. Yohanes 8 ayat 11. Saya tahu kalau saya masih melakukan dosa,
saya mati nggak bisa masuk surga. Karena di surga tidak ada dosa. Tuhan tidak mau bawa dosa ke surga. Jangan muntang-muntang jadi orang Kristen, berbuat dosa seenaknya. Saudara harus tahu, Yesus tidak akan membawa dosa ke surga. Kalau saudara membawa dosa ke surga, saudara ditolak Tuhan masuk surga. Ini peringatan bagi semua orang Kristen. Saudara yang kekasih, banyak orang Kristen, hamba Tuhan, pendeta, waktu masih hidup merasa sudah benar. Waktu masih hidup merasa baik. Waktu masih hidup merasa melayani Tuhan. Waktu masih hidup baca Alkitab, rajin beribadah, bantu pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau saudara masih hidup dalam dosa, maka pengorbanan yang saudara berikan itu sia-sia. Kalau saudara masih melakukan dosa, apapun perbuatan saudara sia-sia. Ya, ini penting, waktu masih hidup rajin baca Alkitab dan sebagainya. Tetapi kalau kita mengabaikan kebenaran Tuhan, sia-sia saudara. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus dulu ya, kita baca jelas ya. Omongan saya ini harus sesuai dengan Alkitab. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 27 saya bacakan. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sendiri aku ditolak. Ini Rasul Paulus, dia tahu sekalipun dia memberitakan Injil, kalau dia masih hidup dalam dosa, maka dia ditolak Tuhan masuk surga. Jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Itu ada, jangan sampai. Ini peringatan bagi semua orang Kristen yang masih hidup di dunia. Jangan sampai setelah kita melayani Tuhan, kita ditolak Tuhan masuk surga. Kenapa kita ditolak Tuhan masuk surga? Kita baca ayatnya, kuncinya di dalam Markus 7 ayat yang ke Markus 7 ayat yang ke-8 ya, saya bacakan ya. Markus 7 ayat ke-8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada istiadat manusia. Di sini dikatakan perintah Tuhan kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat. Kadang-kadang ini saudara tidak mengerti. Perintah Tuhan kita sepelekan. Tetapi kalau kita baca Alkitab, kita rajin. Ya kan? Rajin beribadah. Rajin doa puasa. Rajin berkhotbah. Tetapi mengabaikan perintah Tuhan, maka pada waktu kita mati, kita ditolak Tuhan masuk surga. Perintah Tuhan kamu abaikan, sedangkan adat istiadat kamu pegang. Ini peringatan kita yang masih hidup. Jangan sampai kita mengabaikan perintah Tuhan, tapi kita masih baca Alkitab. Untuk apa baca Alkitab kalau tidak dipraktekkan? Betul nggak? Untuk apa kita berkhotbah kalau nggak dipraktekkan? 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Barang siapa yang mengenal aku. Kita baca saja ya biar jelas ya. 1 Yohanes. Bentar ya. 1 Yohanes 2. Bentar. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat saya bacakan. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Barang siapa yang sudah tahu kebenaran. Kalau yang namanya tahu kebenaran kan otomatis sudah baca Alkitab toh. Barang siapa yang sudah tahu kebenaran, baca Alkitab tapi tidak mau mempraktekannya, ia disebut pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Jadi jangan bangga saudara baca Alkitab.
Sekalipun saudara rajin baca Alkitab, sekalipun saudara berkhotbah di mana-mana, kalau saudara tidak melakukan firman Tuhan, maka saudara disebut pendusta. Dan di dalam saudara tidak ada kebenaran, di situ dikatakan. Makanya banyak orang Kristen merasa sudah benar. Merasa kalau sudah baca Alkitab sudah benar. Merasa kalau sudah berkhotbah sudah benar. Pada Tuhan mengatakan jangan dibaca tapi tidak dipraktekkan. Barang siapa yang sudah mengenal Dia, sudah tahu kebenaran, tetapi dia tidak mempraktekannya, ia disebut pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Saudara sudah tahu kebenaran toh? Kalau orang Kristen sudah menikah, tidak boleh bercerai. Tapi banyak faktanya orang yang tidak menjalankannya. Menikah jojong aja cerai. Karena padahal Tuhan sudah memperingatkan jangan bercerai kalau sudah menikah. Faktanya banyak orang Kristen bahkan pendeta mengabaikan ayat ini. Ada kan pendeta yang bercerai? Apakah dia nggak tahu kebenaran ini? Dia tahu tapi dia tidak menjalankannya. Maka pendeta itu pendusta. Dan di dalam pendeta itu tidak ada kebenaran. Ngeri ya kalau kita ngerti firman Tuhan. Jadi kalau pendeta-pendeta yang melawan perintah Tuhan, dia pembuat kejahatan. Ya, saudara yang kekasih, ini penting. Sebelum kita mati kita harus tahu masalah ini. Di situ dikatakan kita tahu kan, gak boleh berzina. Di dalam Lukas 16 ayat 18. Jangan kamu berzina, menikah dengan janda cerai hidup atau menikah dengan duda cerai hidup. Kita ini masih bujang. Seandainya masih bujang atau masih gadis, Tuhan ingatkan jangan menikah dengan janda cerai hidup. Jangan menikah dengan duda cerai hidup. Jangan muntang-muntang karena dia kaya, dia baik, kita kawin sama dia. Tuhan ingatkan jangan menikah dengan mereka. Karena kalau kamu menikah dengan dia, kamu disebut berzina. Lukas 16 ayat 18. Yesus katakan apalagi? Jangan berbuat dosa lagi. Kalau kamu berbuat dosa, maka kamu bukan orang Kristen. Kalau kamu masih hidup dalam dosa, maka kamu bukan hamba Tuhan. Apa benar omongan saya? Orang-orang Kristen, pendeta-pendeta yang masih hidup dalam dosa, dia bukan hamba Tuhan, tapi hamba dosa. Apa benar? Kita cek di dalam Yohanes 8 ayat 34. Saya bacakan ya. Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Setiap itu siapa saja? Saya bisa, saudara bisa, malaikat bisa. Setiap orang yang berbuat dosa, dia hamba dosa. Ini yang mengatakan Yesus. Saudara masih hidup di dunia, diingatkan kepada Tuhan. Kalau kita masih hidup dalam dosa, sekalipun dia pendeta, dia bukan hamba Tuhan, hamba dosa. Inilah yang membuat banyak orang-orang Kristen setelah mati ditolak Tuhan masuk surga. Karena pendetanya bukan hamba Tuhan, hamba dosa. Makanya di dalam Matius 24 ayat 15, apabila pembinasa berdiri di tempat kudus, maka pembaca harus memperhatikannya. Jadi saudara harus lihat nih, pendeta saya masih hidup dalam dosa enggak? Kalau pendeta saya masih hidup dalam dosa, dia bukan hamba Tuhan, hamba dosa. Tinggalkan pendeta yang masih hidup dalam dosa. Firman Tuhan mengatakan, tinggalkan pendeta-pendeta yang masih hidup dalam dosa. Kalau saudara mau masuk surga, kalau saudara nggak masuk surga ya nggak masalah.
Mau pendeta berzina ke, mau pendeta masih hidup dalam dosa ke, walaupun pendeta yang mengabaikan jemaatnya ke, nggak masalah kalau saudara nggak mau masuk surga. Tetapi kalau saudara mau tinggal di surga setelah mati, tinggalkan pendeta yang masih hidup dalam dosa. Saya catat ya saudara yang kasih, ciri-ciri orang Kristen atau ciri-ciri hamba Tuhan dan ciri-ciri hamba iblis atau hamba dosa. Saya catat saudara yang kekasih. Tadi malam saya catat jam 2 malam. Ya. Saya takut lupa. Makanya jam 2 malam tuh saya bangun, saya catat ciri-ciri orang Kristen atau ciri-ciri hamba Tuhan. 1, tidak berbuat dosa lagi. Taat dengan firman Tuhan itu maksudnya. Yohanes 8 ayat 11, jangan berbuat dosa lagi. Yohanes 8 ayat 51. Barang siapa yang menuruti perkataan Yesus, dia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 9. Anak-anak Tuhan tidak melakukan dosa lagi. 1 Yohanes 3 ayat 9. Inilah ciri-ciri orang Kristen tidak mau melakukan dosa lagi. Dosa itu apa? Banyak orang Kristen nggak tahu dosa. Dosa menurut pendeta. Dosa menurut saya. Dosa menurut siapa lagi nggak tahu. Dosa menurut Tuhan 1 Yohanes 3 ayat keempat. Dosa adalah melanggar hukum Tuhan. Jadi kalau pendeta melanggar hukum Tuhan, dia kawin cerai, itu melanggar hukum Tuhan. Ya, dia berdosa ya. Yang kedua, tidak bercerai, tidak berzina. Matius 19 ayat 6, apa yang kusatukan tidak boleh diceraikan. Ini perintah Yesus, ini hukum Yesus, ini hukum Tuhan. Kalau kita melanggar hukum Tuhan, disebut orang berdosa. Sekalipun saya, sekalipun pendeta, sekalipun orang Kristen, kalau melanggar hukum Tuhan, bercerai, dia orang berdosa. Ya, tidak melakukan dosa lagi, hidup kudus. 1 Tesalonika 4 ayat ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Inilah ciri-ciri orang Kristen, hidupnya kudus. Karena ini perintah Tuhan. Allah memanggil kita supaya kita kudus. Kudus itu apa sih saudara yang kekasih? Kudus menurut Alkitab ya. Banyak orang sangkain kalau banyak berdoa sudah kudus. Banyak orang kalau sudah baca Alkitab sudah kudus. Banyak orang kalau berbuat baik sudah kudus. Itu menurut mereka. Kalau menurut Alkitab, kudus itu apa? Kita cek di dalam Roma 7 ayat 12 ya. Roma 7 ayat 12. Roma 7 ayat 12 saya bacakan. Jika Mas belum, ini dia. Maaf saya salah lihat ya. Matius 7 ayat 12 saya bacakan. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya itu juga adalah kudus, benar dan baik. Ayat 14. Saya bacakan ayat 14-nya biar cepat ya, biar langsung ya. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tuhan Yesus menyuruh kita hidup kudus. Hidup kudus melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat dikatakan rohani. Kenapa Tuhan katakan hukum Taurat rohani? Karena datangnya dari sorga. Keluaran 31 ayat 18, Tuhan menulis hukum Taurat pakai jarinya. Tuhan turun dari dunia menulis hukum Taurat. Makanya Tuhan katakan hukum Taurat rohani karena datangnya dari surga. Yang datangnya dari surga itu namanya kudus. Apa benar yang nulis hukum Taurat itu adalah jari tangan Tuhan? Kita baca di dalam Keluaran. Bentar ya. Keluaran
Keluaran 31 ayat yang ke-18 ya, saya bacakan ya. Tentang hukum Taurat, siapa yang nulis hukum Taurat? Keluaran 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua lauh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Loh batu yang ditulis jari Allah. Jadi yang menulis hukum Taurat itu jari Tuhan. Tuhan datang dari surga menulis hukum Taurat diberikan kepada Musa. Makanya Tuhan katakan orang yang melanggar hukum Tuhan dia orang berdosa, ya. Jadi ciri-ciri orang Kristen, hamba Tuhan tidak berbuat dosa lagi, artinya melakukan hukum Taurat, ya. Dipenuhkan Roh Kudus. Ciri-ciri orang Kristen itu dipenuhkan Roh Kudus, ya. Saya pernah tanya sama pendeta, apa bedanya penuh Roh Kudus dan penuh roh iblis? Gak bisa jawab, saudara yang kekasih. Mereka katakan berbahasa roh, iblis juga berbahasa roh, ya. Orang yang dipenuhkan Roh Kudus itu orang Kristen. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Barang siapa apabila engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, maka aku akan mengirim roh kebenaran. Roh kebenaran itu ada roh Tuhan. Roh kebenaran itu berbicara tentang hukum Tuhan. Aku akan memberi roh kebenaran. Aku akan memberi roh kebenaran. Roh kebenaran itu adalah hukum Taurat. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti perintah. Maka aku akan memberikan roh kebenaran. Jadi kalau kita mengikuti perintah Tuhan Yesus, maka roh kebenaran itu masuk ke dalam hidup kita. Roh kebenaran itu berbicara tentang hukum Taurat. Jadi kalau saudara menjalankan hukum Taurat, maka di mata Tuhan saudara kudus. Kalau saudara kudus, maka roh Tuhan masuk ke dalam hidupmu. Roh Kudus tinggal di tempat yang kudus. Ini ciri-ciri orang Kristen. Saudara yang kekasih, yang satu lagi ciri-ciri hamba iblis. Ciri-ciri hamba dosa yang melakukan dosa. Jadi perbedaan orang Kristen dengan hamba dosa itu beda. Hamba dosa adalah orang yang melanggar hukum Taurat. Dosa kan melanggar hukum Taurat kan. Jadi kalau kita melanggar hukum Taurat, kita disebut hamba dosa. Kalau kita mengikuti perintah Yesus menjalankan hukum Taurat, maka kita disebut hamba Tuhan. Jelas. Orang yang mengikuti hukum Taurat disebut orang Kristen, hamba Tuhan. Orang yang meninggalkan hukum Taurat, melanggar hukum Taurat, dia disebut orang berdosa. Setelah hamba dosa, setelah kita melanggar hukum Taurat, kita mati, kita tidak bisa masuk surga, masuk ke neraka. Saya pelajarin Alkitab ini 36 tahun, saudara yang kekasih. Orang-orang Kristen, pendeta-pendeta yang berbuat dosa, gak bisa masuk surga. Ibrani 10 ayat 26 sampai 27. Barang siapa yang sengaja berbuat dosa tidak akan mendapatkan pengampunan dosa dan dia akan masuk neraka. Barang siapa yang sengaja berbuat dosa, dosa kan melanggar hukum Taurat. Jadi barang siapa yang sengaja melanggar hukum Taurat, dia berdosa dan gak bisa masuk surga. Saya pelajarin Alkitab ini 36 tahun. Orang-orang Kristen, pendeta-pendeta yang melanggar hukum Taurat, dia berbuat dosa dan dia tidak bisa masuk surga. Ibrani 10 ayat 26. Yohanes 8 ayat 34. Orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Saudara yang kekasih, sebelum kita meninggal, Tuhan mengingatkan, jangan berbuat dosa lagi.
jangan melanggar hukum Taurat lagi. Sudah diingatkan. Kalau saudara melanggar hukum Taurat, berarti di mata Tuhan saudara orang berdosa. Kalau saudara berbuat dosa, saudara mati. Tuhan katakan apa? Nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Yesus katakan, Tuhan sudah mengatakan di dalam Alkitab ini. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Barang siapa yang sudah tahu kebenaran, dia tidak menjalankannya, ia disebut pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Yang namanya kebenaran itu bukan kebenaran manusia, bukan kebenaran pendeta, tapi kebenaran Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini. Jadi kalau kita sudah tahu di dalam Alkitab ini, orang yang meninggalkan hukum Taurat gak masuk surga. Saudara diingatkan. Saya hamba Tuhan, harus menyampaikan kebenaran Tuhan. Yang saya sampaikan di YouTube ini bukan kebenaran saya, saudara kekasih. Kebenaran Tuhan itu kita baca ya di dalam Roma 2 ayat 13. Saya menyampaikan kebenaran Tuhan, saudara yang kekasih, karena saya hamba Tuhan. Kecuali kalau saya bukan hamba Tuhan, saya nggak akan membicarakan tentang kebenaran Tuhan. Apa itu kebenaran Tuhan? Ini yang saya sampaikan. Di dalam Roma 2 ayat 13 saya bacakan. Mana nih? Nah, ini dia. Karena saya baca ulang ya. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan Tuhan. Saudara ingin benar di mata Tuhan atau benar di mata pendeta? Kalau saya mau benar di mata Tuhan, Tuhan mengatakan orang yang benar di mata Tuhan adalah orang yang melakukan hukum Taurat. Ya kan? Saudara menjadi orang Kristen, pasti sering mendengar hukum Taurat. Pendeta-pendeta sering berkhotbah tentang hukum Taurat. Tetapi pendeta tidak mau menjalankan hukum Taurat. Maka ayat ini keluar. Peringatan, bukan orang yang berkhotbah hukum Taurat yang dibenarkan, tetapi orang yang menjalankan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Saya harus jujur. Banyak pendeta berkhotbah tentang hukum Taurat, tetapi tidak mau mempraktekannya. Ya, saya sering berdebat sama pendeta-pendeta tentang hukum Taurat. Mereka tahu hukum Taurat, tapi mereka tidak mau mempraktekannya. Yaitu urusan mereka lah ya. Nah, kita baca ya di dalam ayat yang terakhir ya, di dalam Markus tadi ya. Inilah yang membuat orang Kristen atau pendeta yang ditolak Tuhan masuk surga. Markus 7 ayat yang ke-8. Saya bacakan ya, bentar ya. Markus 7 ayat ke-8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat. Perintah Allah itu apa? Jalankan hukum Taurat. Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan. Itu ada kata Tuhan. Tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah itu yang dibenarkan di mata Tuhan. Perintah Allah kamu abaikan. Perintahnya apa? Kalau saudara ingin benar, jalankan hukum Taurat. Ini perintah Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, apa yang kudus. Yang kudus itu apa? Datangnya dari sorga. Yang kudus itu datangnya dari tangan Tuhan. Hukum Taurat ditulis oleh jari Tuhan. Sayang, saudara yang kekasih, banyak pendeta-pendeta yang meninggalkan hukum Taurat. Banyak pendeta yang tidak mau menjalankan hukum Taurat. Perintah Tuhan kamu abaikan. Kamu mau megang ajaran manusia. Percuma kamu beribadah kepadaku. Percuma kamu beribadah
kalau ajarannya bukan ajaran dari Tuhan. Matius 15 ayat yang ke-7 sampai ke-9. Percuma kamu beribadah kalau kamu tidak menjalankan perintah Tuhan. Yang kamu jalankan adalah perintah manusia, perintah pendeta. Pendeta mengatakan tidak usah lagi menjalankan hukum Taurat. Hukum Taurat itu perjanjian lama. Padahal Tuhan katakan kalau saudara ingin benar di mata Tuhan, jalankan hukum Taurat. Inilah yang membuat banyak orang Kristen setelah dia mati ditolak Tuhan masuk surga. Karena pada waktu masih hidup mengabaikan perintah Tuhan. Perintah Tuhan saudara abaikan, tapi perintah pendeta saudara jalankan. Ini yang membuat saudara tidak bisa masuk surga. Fungsi Alkitab ini, ya, saya ulang lagi dari awal. Fungsi Alkitab ini mengingatkan kita yang masih hidup. Kalau saudara melanggar firman Tuhan, saudara tidak mau taat dengan peraturan Tuhan, saudara mati, saudara ditolak Tuhan masuk surga. Ya, jadi orang Kristen itu harus pintar, saudara yang kekasih. Saya belajar Alkitab ini 36 tahun. Jadi saya tahu dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, orang yang melanggar hukum Taurat gak masuk surga. Orang yang melanggar hukum Taurat, sekalipun dia pendeta, sekalipun saya. Kalau saya melanggar hukum Taurat, saya ditolak Tuhan masuk surga. Semuanya ada di dalam Alkitab, lengkap. Cuman sayang, banyak orang Kristen tidak tahu. Dia lebih mengikuti perintah pendetanya daripada perintah Yesus. Saya tanya kepada saudara, nanti kalau saudara mati, yang bawa saudara ke surga itu siapa? Pendeta saudara apa Yesus? Kalau yang bawa saudara ke surga Yesus, saudara harus mengikuti perintah Yesus. Jangan mengabaikan perintah Tuhan. Ini sudah diingatkan di dalam Alkitab. Sebelum kita mati, Tuhan ingatkan. Jalankan hukum Taurat. Kalau saudara ingin benar di mata Tuhan. Sayang, saudara yang kekasih, banyak pendeta-pendeta yang mengabaikan perintah Tuhan. Dia buat ajaran sendiri. Sehingga apa? Yang jadi Tuhan mereka pendeta. Kalau saudara taat dengan Tuhan, maka Tuhan saudara ya Tuhan. Tapi kalau saudara taat dengan perintah pendeta, maka Tuhan saudara pendeta. Yang jadi masalah, kalau saudara mati, pendeta saudara bisa bawa saudara ke surga enggak? Ya? Saya tanya kepada saudara, nanti kan saudara mati, saya juga mati. Yang bawa kita ke surga siapa? Pendeta apa Yesus? Yesus. Saya pelajarin 36 tahun. Lama saya pelajarin Alkitab ini. Ternyata banyak pendeta yang gak masuk surga karena melawan, mengabaikan perintah-perintah Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Pagi hari ini Engkau mengajarkan kami supaya kami taat dengan perintah-Mu. Pagi ini Engkau mengingatkan kami yang masih hidup supaya meninggalkan pendeta yang masih hidup dalam dosa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengajarkan kami supaya kami hidup benar di mata Engkau. Tuhan, berkati orang yang mendengar YouTube ini dan berkati juga saya yang menyampaikan kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.